Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Quwah rahmatullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang hal-hal yang dapat merusak keikhlasan. Yang pertama kita bahas adalah masalah hawa nafsu. Betapa Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan pada kita bahwa hawa nafsu ini bukan hanya saja berpotensi bisa merusak keikhlasan seorang dalam mengabdikan hidupnya untuk semata-mata mencari ridha Allah SWT, bahkan hawa nafsu itu lebih akan menyesatkan manusia tatkala dia sudah menjadi Tuhan, di mana manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan mencoba membahas bagaimana atau petunjuk Al-Quran dan Sunnah di dalam kita mengatasi hawa nafsu ini. Imam Al-Ghazali membagi hawa nafsu itu kepada 3. Yang pertama, hawa nafsu yang ammaratun bisu. Ini bisa kita lihat di dalam Quran surat Yusuf ayat 13. Inna nafsa la ammaratun bisu. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Bisa dibaca di Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uksimu bin nafsil lawamah. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Yang ini bisa kita dapatkan di Quran surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Yang dimaksud dengan nafsul la'ammaratun bisu, jenis yang pertama, yaitu ya tadi ya, ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsunya, atau dia telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Sayangnya ini justru kebanyakan manusia ada di posisi ini. Pada umumnya manusia itu dikuasai sepenuhnya oleh hawa nafsunya, atau menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, di mana hidupnya hanya untuk mengejar hawa nafsu. Apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia perbuat, semata-mata untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai hawa nafsunya. Untuk itu dia siap untuk menghalalkan segala macam cara. Dan tentu saja ini sangat berbahaya, sangat merusak bagi dirinya dan juga merusak bagi orang lain. Yang jenis yang kedua yaitu nafsul lawamah. Yang dimaksud dengan nafsu ini yaitu ketika seseorang itu berada dalam situasi perang terus antara hawa nafsu yang takwa, kecenderungan untuk sesuatu yang baik dan diridha Allah SWT, dan kecenderungan nafsul fujur yang ada dalam dirinya, kecenderungan untuk kufur, untuk berbuat maksiat. Nah, ini terus perang dalam diri seseorang. Sangat mungkin kita termasuk mungkin di kelompok yang kedua ini. Ya. Tapi mudah-mudahan kita lebih banyak menangnya daripada kalahnya. Kadang-kadang menang, kadang-kadang eleh itu. Ya. Ketika kalah, maka kita terseret dalam perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menang, kita berada dalam sirat.
Ketika nafsu yang diridhai Allah itu diibaratkan seorang itu berada dalam siratal mustaqim, dalam kehidupan yang diridhai Allah, maka kalau yang pertama tadi dia selalu berada di luar siratal mustaqim. Itu yang nafsu al-amaratu bisu. Sedangkan yang nafsu lawamah kadang-kadang ada di sirat, kadang-kadang keluar, masuk lagi gitu. Jadi keluar masuk lagi. Lamun ke eling gitu, ada di sirat gitu ya. Rajin beribadah, datang ke eling, nah keluar lagi dari garis. Ini pada umumnya juga manusia berada di posisi ini menurut Imam Al-Ghazali. Umumnya kita. Yang ketiga yaitu nafsul mutmainnah. Ya, mutmainnah itu sebenarnya jiwa yang tenang ya. Tenang dalam ridha Allah. Jadi dia benar-benar berhasil untuk menguasai hawa nafsunya. Jika bukan nafsu yang menguasai dirinya, tapi dia mampu menguasai hawa nafsu sehingga dia mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga dia hanya akan mau makan makanan jika yang dia makan itu halal dan diridhai Allah SWT. Dia hanya akan memenuhi hawa nafsunya jika itu diberkahi dan diridhai Allah SWT. Hawa nafsu inilah yang dia akan sangat berbahagia manakala diseru oleh Allah untuk kembali ke hadiratnya. Sehingga seruan Allah nanti pada saat si pemilik hawa nafsu ini meninggalkan alam dunia, maka seruan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mudah-mudahan kita semua memiliki hawa nafsu ini. Nah, untuk bisa kita menguasai hawa nafsu, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, memang ini perlu perjuangan yang luar biasa berat, dan Al-Quran menyatakan itu. Dan bukan hanya saja kita yang selalu berjuang setiap saat, ya, setiap detik untuk bisa menguasai hawa nafsu kita. Karena para nabi dan para rasul juga adalah manusia, sama dengan kita, ya. Kecuali karena mereka itu dimaksum, gitu, dilindungi oleh Allah SWT. Mereka pun juga sama, tetap berjuang, gitu. Sehingga Allah SWT mengingatkan kepada para nabi, para rasul itu agar mereka bisa berhasil menguasai hawa nafsunya. Ini bisa kita lihat misalnya bagaimana peringatan Allah terhadap Nabi Musa. Kita bisa temukan di Quran surat Toha ayat 15-16. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan tiba. Ya. Berarti saya, kata Allah, merahasiakannya. Artinya merahasiakan waktunya kapan. Kalau kiamatnya pasti akan terjadi. Sementara waktunya itu kapan? Dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan pada siapa? Pada semua makhluknya. Sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Kalaulah ada di dalam hadis, itu tanda-tanda sudah dekat kiamat. Ya, beberapa tanda yang ada dalam hadis memang sudah kita rasakan.
Kelihatannya memang mungkin sudah mulai dekat gitu ya, meren gitu ya. Tapi banyak juga tanda-tanda yang belum nampak gitu ya. Kelihatannya kita mungkin tidak mengalami gitu, meren gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Saya sendiri pernah mengingatkan pada seseorang ya. Saya lihat rajin sekali dia mengungkap soal tanda kiamat gitu ya. Saya lihat ada dua orang ya. Yang satu pernah saya ajak ngobrol itu ya. Saya dukung betul dalam ceramah-ceramah itu bicara soal tanda-tanda dekat kiamat. Gitu. Cuman yang saya ingatkan itu jangan membatasi. Sebab sempat aja menyatakan 2 tahun lagi kiamat itu. Nah, itu nggak ada yang tahu ya. Jangankan kita, bahkan Rasul pun tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Dan itu sudah jelas Allah menyatakan akadu ukhfiha, saya rahasiakan, kata Allah SWT. Jadi makanya ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril kapan kiamat akan terjadi, nah yang ditanya dan yang menanya juga sama-sama tidak tahu ya, kata Rasul. Nah itu jawaban dari Rasulullah SAW. Nah, di hari kiamat itu kata Allah di dalam ayat ini, la tujza kullu nafsin bima tas'a, di mana setiap orang itu akan dibalas dari apa yang dia usahakan. Artinya dibalas dengan kebaikan kalau dia berbuat baik dalam hidupnya, atau dibalas dengan nauzubillah dengan azab jika dia menjalani kehidupan tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Maka apa kemudian nasihat atau peringatan Allah pada Nabi Musa? Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Jangan sampai kiamat itu memalingkan kamu dari upaya dari orang-orang yang tidak meyakininya. Jadi orang yang tidak meyakini akan adanya hari kiamat, hari akhirat, ya tidak bisa dikatakan sebagai orang mukmin. Ya. Karenanya rukun iman yang satu ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran seringkali oleh Allah disebut berdampingan atau berdampingan dengan keimanan pada Allah. Allazina yu'minuna billah wal yawmil akhir. Yu'minuna billah wal yawmil akhir. Seakan-akan dua prinsip keimanan ini sesuatu yang tidak bisa terpisah. Karena itu kalau di negeri ini ada seorang tokoh wanita yang pernah menyatakan itu bahwa orang yang percaya dengan hari akhirat itu orang yang apa istilahnya, orang yang melindur atau bagaimana itu. Saya sampai sekarang harus menghukumkan yang bersangkutan bukan seorang muslimah. Andai kata dia meninggal dunia dan dia tidak pernah menyatakan tobat, ya haram kita untuk menyolatkan. Sudah gugur keimanannya dengan keyakinannya bahwa hari akhirat itu hanya lamunan seseorang. Maka Allah pun mengingatkan pada Nabi Musa, jangan sampai kamu berpaling oleh keberadaan orang-orang yang tidak meyakini akan adanya hari akhirat. Kenapa mereka meyakini itu? Wattaba'a hawahu fatarda. Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Pada prinsipnya mereka ini yang tidak mau meyakini akhirat itu karena mereka tidak siap menghadapi itu. Karena mereka selama ini dikuasai oleh hawa nafsunya dan mereka tidak siap untuk
mempertanggungjawabkan itu di yaumil akhir nanti. Maka mereka berusaha untuk menanamkan keyakinan dalam dirinya kalau hari akhirat itu tidak ada. Itu lebih mungkin menenteramkan diri mereka. Allah juga mencoba mengingatkan di dalam Al-Quran, kita bisa baca Nabi Daud dalam firman-Nya di Quran surat Shad ayat 26. Ya Daud, wahai Daud, kata Allah, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Ini di kita ini istilah khalifah ini istilah yang dianggap istilah yang gimana ya? Istilah yang rawan gitu ya, sehingga orang kadang-kadang berusaha untuk menghindar tidak menyebut-nyebut ini, Pak. Karena ada dulu satu organisasi yang dibubarkan gara-gara ide khalifah itu. Padahal sebenarnya kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi khalifah. Ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menjelaskan kepada para malaikat bahwa Allah bermaksud menciptakan makhluk baru, yaitu kita manusia, untuk menjadi khalifah. Jadi kita manusia ini semuanya khalifah. Allah ciptakan untuk menjadi khalifah. Khalifah itu wakil, pengganti. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar itu jadi khalifah, mewakili, mengganti posisi Rasul sebagai pemimpin umat, bukan sebagai Rasul. Kalau Rasul sudah berakhir, kenabian sudah berakhir. Jadi khalifah itu wakil. Jadi Allah ketika akan menciptakan manusia menyatakan pada malaikat, manusia yang makhluk yang akan saya ciptakan ini, kata Allah, untuk menjadi wakil saya di bumi. Jadi wakil itu harus melaksanakan apa yang dipesankan oleh yang mewakilkan, kan harusnya seperti itu. Jadi tugas kita manusia itu adalah menjalankan semua aturan dan hukum Allah di muka bumi ini. Jadi bisa kita bayangkan sekarang betapa pada umumnya kita manusia itu sudah mengkhianati posisi sebagai khalifah. Karena bukannya menjalankan, bahkan mengkhianati, bahkan menentang aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada Nabi Daud Allah berpesan itu. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Fahkum bainan nas bil haqq. Nah, ini fungsi khalifah. Laksanakan hukum di antara manusia itu dengan benar. Benar menurut Allah, sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sekarang kita manusia tidak menjalankan aturan dan hukum Allah, maka kita sudah mengkhianati fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya. Jadi ini harus dibahasakan jadi pengkhianat semua itu, pengkhianat semua itu. Jadi kalau disebut pengkhianat mungkin keberatan. Padahal sebenarnya kita sudah, bukan kita ya, insya Allah kita enggak. Mereka yang punya wewenang untuk menjalankan atau menetapkan aturan dan hukum, lalu mereka tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, pengkhianat semua itu di mata Allah. Karena mereka sudah tidak berfungsi lagi sebagai khalifah, khalifah Allah di muka bumi. Kembali lagi Allah mengingatkan pada Nabi Daud, wala tattabi'al hawa. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Jadi Allah ingin mengingatkan bahwa penyimpangan dan sebagainya itu terjadi juga karena hawa nafsu. Ya. Karena dengan mengikuti hawa nafsu itu fayudillaka an sabilillah, maka kamu akan membuat kamu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kita lihat lagi Allah mengingatkan Rasulullah Muhammad SAW di Quran surat Al-An'am 56. Qul, katakan wahai Muhammad, inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Saya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qul la attabi'u ahwa'akum. Katakan Muhammad, saya tidak akan pernah mengikuti hawa nafsu kalian. Jadi yang menyembah Tuhan selain Allah juga itu karena hawa nafsunya. Sebenarnya mereka orang-orang yang menyembah seperti menyembah berhala gitu ya. Kalau dulu mungkin karena ketidakmengertian ada orang yang karena tidak mengertiannya lalu berhala itu disembah gitu ya. Kalau sekarang masa dengan akal kita gitu nggak bisa membedakan apa yang kita sembah itu. Masa batu kita sembah itu. Masa pohon disembah atau binatang disembah, kereta kencana disembah itu. Apalagi Nyeloro Kidul, apa nggak berpikir itu? Kereta kencana itu apa gitu? Kan benda itu ya. Kalau disembah-sembah itu gimana? Apa yang bisa dilakukan oleh benda-benda mati itu? Dari dulu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mencoba mengingatkan, menyadarkan supaya manusia itu berpikir dengan akalnya. Ketika pada masa itu mereka menyembah juga berhala kan. Dan ketika Raja Namrud dan orang-orangnya itu sedang berburu katanya ke hutan itu, maka kesempatan itu dipergunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan semua berhala itu. Dihancurkan semua berhala itu, lalu disisakan yang paling besar. Lalu kampaknya itu ditaruhlah di berhala yang paling besar itu. Begitu Namrud dan tentaranya itu pulang dari berburu, kaget mereka. Kenapa? Tuhan hancur semua. Tuhan hancur. Lalu akhirnya Namrud dan orang-orangnya berkesimpulan ini pasti kerjaan Ibrahim. Dialah satu-satunya orang yang membenci Tuhan kita. Tangkap. Lalu ditanyalah Nabi Ibrahim itu, siapa yang membunuh? Apa menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Nggak tahu, kata Nabi Ibrahim. Cuman waktu saya tadi ke sini, saya lihat ada yang paling besar tuh megang kampak. Jangan-jangan dia. Maka Namrud marah besar itu. Lalu dia mengatakan, hei Ibrahim, jangan kamu olok-olok kami. Kenapa kata Nabi Ibrahim? Ya walaupun dia paling besar, dia tidak mungkin bisa menghancurkan yang lain. Nah kalau yang paling besar saja kata Nabi Ibrahim tidak bisa menggerakkan tangannya untuk ngegetok yang lain, berarti dia sesuatu yang tidak berdaya. Lalu kenapa kalian sembah? Kan sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim orang itu untuk menyadari ini. Kok nyembah-nyembah sesuatu yang tidak berdaya itu gimana? Yang membuat berhala itu manusia. Bapaknya Nabi Ibrahim lah diantaranya. Setelah dibuat disembah lagi. Mana itu masuk akal itu? Kalaulah itu terjadi zaman bahula itu zaman Nabi Ibrahim, masih ada kehartilah sedikit itu. Nah kalau sampai terjadi di zaman sekarang itu, masih juga ada orang nyembah-nyembah batu, nyembah-nyembah kayu, nyembah itu tadi yang kita sekarang banyak beredar itu ya. Nyembah-nyembah kereta kencana itu. Memang sudah kelewatan sesatnya. Nggak tahu di mana akal sehatnya itu. Di mana itu ya? Apa yang bisa dilakukan oleh benda-benda itu? Lalu ada orang kemudian mengatakan apa bedanya kita dengan mengelilingi Ka'bah, tawaf gitu. Lalu ada salah satu batu di pojok itu yang kita cium.
Loh, kita tidak pernah meyakini Ka'bah itu kecuali batu. Dan batu yang ada sekarang ini batu yang masih baru lah, tahun berapa itu. Dulu saya di tahun 80-an itu batunya bukan ini Pak, baru diganti. Lalu kenapa kita tawaf di sana? Karena diperintahkan oleh Allah. Sucikah Ka'bah itu? Tidak. Tanah suci Ka'bah itu tidak suci Pak. Yang maha suci itu cuma Allah Pak. Jadi kalau kita kemudian mengelili tawaf di sekitar Ka'bah, karena diperintahkan oleh Allah. Apa bedanya batu di Ka'bah dengan batu-batu yang ada di sini? Ya sama-sama batu. Terus kenapa di pojok Ka'bah itu ada satu batu yang kita cium itu? Hajar Aswad. Apa bedanya Hajar Aswad itu? Hajar Aswad itu, Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Kita ada nggak batu hitam? Ada, itu banyak. Tembok itu pakai Hajar Aswad semua, itu kita lihat. Setiap batu yang warnanya hitam, itu dalam bahasa Arab disebut Hajar Aswad. Nah, kenapa nggak kita ciumin itu? Ya karena nggak diperintahkan oleh Allah. Jadi si Hajar Aswad itu menjadi mulia karena diperintahkan oleh Allah kita menciumnya. Dia tetap batu. Begitu bergeser saja orang mengharapkan bisa mencium Hajar Aswad agar bisa mendapat rahmat, bisa mendapat rezeki, sudah musyrik dia. Saya mendapat pahala dari Allah ketika bisa mencium Hajar Aswad itu. Mendapat pahala dari Allah, bukan dari Hajar Aswad. Makanya perintah Allah di dalam Al-Quran itu, sembahlah Rabbul Ka'bah, Tuhannya pemilik Ka'bah itu. Bukan menyembah Ka'bahnya kita. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat dan jin, Ibrit itu, untuk sujud kepada Adam, malaikat langsung sujud. Kenapa? Ya diperintahkan oleh Allah. Kesalahan si iblis itu kemudian dia bermain dengan logikanya itu. Loh, kenapa saya harus sujud pada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam manusia dari tanah. Mana yang lebih mulia? Loh, siapa bilang ini urusan siapa yang mulia? Yang mulia itu perintah Allah. Bukan Nabi Adamnya yang mulia, yang suci itu. Sehingga harus kita perintah Allahnya. Nah itu ya. Jadi kita tidak pernah dan tidak boleh menganggap batu itu bukan batu. Begitu seseorang meyakini ini bukan sembarang batu, ini bukan batu sembarang batu, nah itu sudah musyrik. Yang namanya batu ya batu. Makhluk ciptaan Allah. Ini keris pusaka. Ada apa urusannya dengan keris pusaka itu? Apa itu keris pusaka itu? Keris pusaka, mau disebut keris pusaka, itu terdiri dari kayu dan besi. Bedanya keris pusaka yang dipuja-puja orang itu, apa bedanya dengan pisau dapur, Pak? Sarua, Pak? Sama. Sama-sama terbuat dari bahan kayu dan besi. Lalu apa yang menyebabkan disebut keris pusaka? Oh, dia pernah melayang-layang, Pak. Oh, terbang sendiri. Oh, itu. Saya insya Allah sanggup, Pak, untuk membuat ini HP ini jadi HP pusaka. Kalau hanya sekedar untuk melayang-layang seperti itu, mau bisa saya, Pak. Saya buktikan sekarang. Saya tinggal manggil jin, Pak. Saya tinggal panggil jin, insya Allah dalam nggak sampai semenit lah sudah hadir jin. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba, saya ajari cara manggil jin. Mungkin di awal-awal agak susah beberapa menit, tapi kalau udah terbiasa itu setengah menit saja kita sebut sudah datang.
senang sekali jin dipanggil-panggil itu. Soalnya yang saya panggil itu mungkin yang datang itu jin-jin kafir. Dia kan nyari peluang bagaimana menyesatkan kita. Oh, kita panggil-panggil, senang sekali. Nah, setelah dia datang, si jin itu kan nggak kelihatan. Dia kan makhluk gaib. Dia hanya akan kelihatan pada kita kalau dia berwujud makhluk bumi. Nah, kalau kita minta dia berwujud, nggak akan mau dia. Kalau dia berwujud, dia jadi lemah. Berwujud dia manusia, lalu saya cekik, dia mati. Saya pegang pisau, saya tusuk, mati dia. Maka dia nggak akan mau berwujud. Nah, dia nggak kelihatan. Lalu saya minta kepada dia, Jin, coba bawa ini HP ini keliling masjid ini 3 putaran. Nah, tinggal dia pegang kan, bawa keliling. Melayanglah ini HP ini kan. Bapak kan melihat itu, ini HP karomah ini. Lalu nanti kemudian sampailah videonya kemana-mana itu. Mulailah orang berdatangan ke rumah saya untuk minta berkah dari HP ini. Supaya semua kebahagiaan, maka HP ini saya masukkan ke drum berisi air. Nanti saya siapkan orang masing-masing dapat air sedikit berkah dari HP karomah ini. Nah, saya nggak minta uang untuk setiap yang datang minta air berkah dari HP karomah ini. Cuman saya taruh canceling saja di situ dan ada orang penjaganya itu yang tidak masukin uang ke sana dipelototan gitu oleh penjaganya. Maka saya pun banyak uang itu lewat HP karomah ini. Bisa saya lakukan? Bisa saya. Sekarang pun saya bisa lakukan. Yang bisa saya lakukan, pertama manggil jinnya. Nah, kalau itu sekarang pun bisa saya lakukan. Yang tidak bisa saya lakukan itu nyuruh si jin untuk keliling-kelilingnya di bawahnya. Nah, itu yang nggak bisa saya lakukan. Kenapa? Dia pasti akan bertanya pada saya, Wani Piro. Dia pasti akan menuntut pada saya. Manggil-manggil, kemudian saya suruh-suruh lagi. Emangnya kamu siapa? Pasti dia juga minta imbalan. Imbalannya apa? Kamu harus musyrik. Kamu harus ikut sesat bersama saya. Maka syaratnya sediakan nanti apa, sediakan ini, baca itu, minta kepada mbah ini, mbah itu, dan sebagainya. Musyrik kita. Dia akan ikuti, Pak. Mudah sekali manusia untuk musyrik itu. Itu ya, Pak. Jadi hanya dengan tipuan-tipuan setan yang ingin menyesatkan, mudah sekali seperti itu. Saya kalau urusan jin itu dari umur 18 tahun saya biasa manggil jin. Jadi kalau mau saya ajarin itu bisa, Pak. Jadi kalau itunya jangan, Pak. Kalau dia datang pasti akan minta sesuatu untuk menyesatkan kita. Dulu saya panggil jin itu hanya ingin tahu sebenarnya. Awalnya itu, Pak. Saya nanya ayah saya nggak dijawab, gitu. Saya nanya orang nggak puas. Bagaimana jin-jin Islam itu beribadah? Insya Allah yang saya panggil itu jin Islam. Karena ingin saya biasa dia sholat. Tapi kalau yang datang itu kita nggak tahu. Kita manggil jin Islam yang datang nggak tahu yang Islam. Terserah nanti. Kalau dia sudah mulai mencari syarat-syaratnya, syarat harus begini, harus mencit ayam non hidung, ayam camani, itu sudah jin kafir itu pasti itu. Jadi mudah sekali manusia itu untuk tersesat. Gitu ya. Jadi yang namanya benda itu nggak boleh kita yakini besi itu kecuali besi. Kayu itu ya kayu. Begitu kita meyakini ini kayu, ini bukan sembarang kayu, besi ini bukan sembarang besi, itu sudah musyrik itu. Sudah kita menganggap batu itu sudah melebihi atau sejajar dengan Tuhan, dengan kita memilikinya atau melakukan sesuatu, kita akan mendapat karomah dari batu itu. Nah, itu sudah musyrik.
Lalu kita lihat lagi di Quran surah An-Nisa ayat 135. Ini peringatan kepada kita orang-orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Jadi saksi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum, walaupun itu untuk diri kalian sendiri atau kedua orang tua atau karib kerabat. Artinya keadilan harus tetap ditegakkan. Apakah kita yang melaksanakan atau kita menjadi saksi? Ya, harus menyatakan yang benar. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika si terdakwa itu kaya atau dia miskin, fakir, wallahu aula bihima. Allah yang lebih tahu apa yang maslahat untuk keduanya. Fala tattabi'ul hawa. Kembali lagi Allah mengingatkan, jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu untuk berbuat adil. Jadi kebanyakan manusia itu zalim karena hawa nafsunya lagi. Nah, itu. Karena dikasih uang segepok, maka hukum pun akhirnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Wa intalu autu'ridu, jika kalian memutarbalikkan kebenaran, fakta, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, gitu. Atau menolak untuk menjadi saksi, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi para nabi pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hawa nafsu ini bisa menyeret manusia untuk keluar dari kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi si hawa nafsu ini? Pertama, hawa nafsu itu bukan harus kita matikan, pasti, karena dia tidak mungkin bisa mati. Dia tetap akan ada dalam diri kita. Maka para ulama mengibaratkan hawa nafsu itu kenapa seringkali menyesatkan manusia, karena dia ibarat sungai yang sangat deras. Itu nggak bisa kita tahan. Ketika rumah kita takut kena banjir itu karena sungai yang lagi deras mengalir itu, air lah bukan, air yang sangat deras mengalir. Maka jangan kita tahan nggak akan tertahan. Yang perlu kita lakukan itu adalah mengendalikan, mengarahkan, agar dia tidak mengarah ke rumah atau ke kebun milik kita. Jadi kita arahkan gitu ya, dibuat apa gitu supaya dia mengalir tidak ke arah menuju rumah tempat tinggal kita. Jadi hawa nafsu itu untuk kita kendalikan. Ketika dia sedang mengarah kepada sesuatu yang haram, kendalikan pada yang haram, pada yang halal. Ketika hawa nafsu itu ingin melakukan sesuatu yang batil, nah kita kendalikan supaya dia. Jadi kita penuhi si hawa nafsunya itu. Jadi ketika kita ingin memakan sesuatu, padahal itu haram, ya bukan berarti kita harus menahan untuk tidak makan. Makan saja, cari yang halal supaya terpenuhi hawa nafsu makan itu. Ketika nafsu kebutuhan biologis itu sudah begitu luar biasa kencang, nah maka nikahlah kata Rasulullah, penuhi dengan menikah gitu. Jangan berzina kan itu ya. Jadi kecenderungan berzinahnya itu kecenderungan yang normal Pak, memenuhi kecenderungan, tapi tidak benar gitu kan. Ada pada diri setiap manusia, tinggal diarahkan saja dengan menikah. Kata Rasulullah, ya, kalau belum bisa mampu menikah, ya saum aja lah dulu gitu. Nah itu yang untuk bisa menahan itu. Tapi jalan yang paling ini adalah menikah. Nikahlah kalau sudah kecenderungan itu sudah kuat. Jadi Allah tidak ingin kita mematikan hawa nafsu, tapi memberi jalan kepada kita untuk bagaimana mengendalikan si hawa nafsu itu. Yuridullah an yukhaffafa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
di Quran surat An-Nisa 28. Allah ingin meringankan kalian ya dengan tidak mematikan hawa nafsu itu. Karena manusia diciptakan memang lemah gitu ya. Lemah itu, karena itu ya tinggal kita arahkan si hawa nafsu itu ke arah yang benar dan halal menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mencoba mengatasi hawa nafsu itu dengan adanya kuat keinginan untuk hidup di jalan yang benar. Jadi ini dengan diantaranya dengan kita selalu mengingatkan diri kita dengan ajaran-ajaran atau risalah yang Allah ingatkan pada kita sekalian. Di dalam diri kita itu Allah menciptakan pada hati kita itu hanya ada, atau kita itu diciptakan oleh Allah hanya memiliki satu hati. Tidak ada manusia yang memiliki dua hati, apalagi tiga. Masing-masing kita hanya diberi satu hati. Lihat di Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Nah, si hati yang cuma satu itu yang harus kita upayakan agar dia cenderung kepada jalan yang diridhai Allah SWT. Ketika si hati itu sudah mencintai Allah, maka dia tidak mungkin mencintai yang dibenci oleh Allah. Sebaliknya ketika si hati itu sudah mencintai yang dimurkai Allah, tidak mungkin dia mencintai Allah. Hati kita cuma satu. Ketika seseorang itu sudah mulai mencintai akhirat, maka dia tidak mungkin mencintai dunia. Ketika si hati orang itu sudah mencintai dunia, tidak mungkin dia mencintai akhirat. Jadi kalaupun kita sudah menjadikan hati kita itu mencintai akhirat, maka kita hanya akan mencintai dunia yang diridhai oleh Allah, yang membawa kita kepada kebahagiaan akhirat. Jadi hati kita cuma satu. Jadi ketika kita sudah mencintai akhirat, maka kita hanya akan mencintai sesuatu di dunia ini jika itu akan membawa kita kepada kebahagiaan akhirat. Jadi kita hanya akan mencintai yang dicintai oleh Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlalu ekstrim ya kalau saya ambil contoh begini. Andai kata saya melihat seorang wanita lewat gitu ya, luar biasa cantiknya itu. Lalu saya tertarik, Pak. Tertarik melihat kecantikannya itu. Wajar tidak? Ini kelihatannya harus nanyanya ke ibu-ibu. Wajar nggak Bu saya begitu melihat ada wanita lewat cantiknya luar biasa itu, lalu saya tertarik? Wajar tidak? Wajar? Wajar katanya Pak. Wajar. Kalau hanya sekedar tertarik aja kan, waduh cantik kan, selesai sudah itu. Ya. Wajar itu. Justru yang tidak wajar itu kalau saya tertarik dengan sesama pria. Kalau lihat wanita tertarik itu wajar, normal. Yang tidak wajar itu lalu terus dituturkan dan itu jadi masalah kan. Sehingga kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang mengatakan, saya nggak bisa menghindari mata saya dari melihat, gitu kan. Lalu bagaimana kalau suatu saat saya melihat seorang lawan jenis wanita lah, gitu. Ya sudah, kata Rasulullah, itu sedekah dari Allah. Yang pertama, pandangan pertama itu. Yang nggak boleh itu kita memalingkan untuk kedua kalinya, itu udah hawa nafsu. Jadi kalau pertama kita nggak bisa menghindari karena kurang burung gitu, ya kan nggak mungkin menjamkan mata gitu. Ya, pasti kita suatu saat melihat ya sudah. Begitu yang kedua kita melihat lagi, nah itu sudah hawa nafsu, itu yang harus dihindari kata Rasulullah. Yang pertama sudahlah itu hadiah dari Allah gitu. Ada juga orang yang karena katanya pandangan pertama itu halal karena itu nggak kita sengaja, lalu begitu lihat pertama tidak dilepas-lepas terusnya ditinggali gitu. Nah itu udah hawa nafsu juga kan gitu Pak. Itu ngakal-ngakalin aturan Allah gitu.
Jadi kalau seandainya ada seorang wanita cantik lewat lalu saya tertarik, wajar kan? Tapi begitu saya lihat di lehernya ada tanda, wah nggak mungkin saya mencintainya. Saya mungkin akan terus berpaling. Sama sekali itu hilang itu kecantikannya. Kenapa? Nggak mungkin saya bisa mencintai itu. Kenapa? Loh, saya mencintai Allah, bagaimana mungkin pada saat yang sama saya bisa mencintai yang dimurkai oleh Allah? Setiap hari minimal 17 kali saya berikrar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang maghdubi alaihim itu kan, mana mungkin saya mencintai? Bagaimana pertanggungjawaban keimanan saya di hadapan Allah? Katanya kamu mencintai saya, kata Allah melebihi cinta kepada dunia dan segala isinya. Itu kan standar keimanan gitu. Kalau kita lihat di Al-Baqarah 165 atau 24. Kok bisa kamu mencintai yang saya murkai? Gitu. Nggak mungkin Pak mencintai, menyayangi yang dimurkai dan dibenci oleh Allah. Mengasihi, mungkin. Allah juga mengasihi orang kafir. Di dunia ya. Makanya ada dua sifat Allah di antara sekian banyak sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih. Ini sudah kita bahas dulu waktu membahas tafsir Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Allah Maha Pengasih pada siapa? Kepada segenap makhluknya tanpa pilih kasih. Karena kenapa? Karena dia Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam semesta. Dia pengasih. Siapapun yang mau berusaha, dia akan memperoleh hasil dari usahanya. Apakah dia kafir atau mukmin sama. Tapi Allah hanya penyayang kepada hamba-hambanya beriman. Gak mungkin Allah malah kepada orang kafir, Allah murka. Tapi pengasih untuk di dunia. Maka kita harus meniru Allah. Kita harus mengasih kepada semua makhluk Allah. Mau kafir, mau mukmin, kita harus mengasihi. Jadi kalau nanti kita misalnya dilihat di jalan ada orang tabrakan misalnya, jangan segera bantu, Pak. Gak perlu ditanya kamu apa agamanya. Bantu, Pak. Itu sifat pengasih. Bapak Ibu seorang dokter datang pasien, gak usah ditanya apa agamanya. Segera layani, segera diobati. Pak. Jadi dari sisi kemanusiaan kita ya memperlakukan sama mukmin dan kafir. Tetapi kalau untuk menyayangi, tidak mungkin. Nah mungkin kita menyayangi sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT, dibenci oleh Allah. Maghdubi alaihim, Allah murka. Ya. Karena mereka sesat waladdallin. Karena itu orang yang sudah tertanam rasa cintanya kepada Allah tidak mungkin mencintai maksiat. Jadi kalau ada orang kemudian melakukan perbuatan maksiat, ada masalah dengan keimanannya. Ya. Hanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamr hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang pezina itu berzina kalau dia berzina dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang pencuri mencuri kalau dia mencuri dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang peminum khamar minum khamar kalau dia meminumnya dalam keadaan beriman. Tidak mungkin keimanan menyatu dengan maksiat. Kenapa? Orang yang beriman pasti mencintai Allah. Nah, kalau dia sudah mencintai Allah, tidak mungkin dia mencintai yang dibenci oleh Allah kan itu. Berarti ketika orang itu berbuat maksiat, nah berarti iman sedang tidak ada bersama dia, tinggalin di imah atau imannya kerjalan-jalan kemana lah gitu ya. Nggak mungkin, manusia itu hanya punya satu hati, Pak. Kalau dia sudah mencintai Allah, nggak mungkin dia mencintai yang dibenci oleh Allah SWT. Jadi pada saat maksiat dilakukan, pasti iman hatinya sedang tidak dalam keadaan iman. Ya. Yang ketiga, jadi yang ketiga adalah upaya kita menghidupkan kecenderungan takwa
dan menekan kecenderungan fujur yang ada di dalam diri itu. Bahwa kita ini manusia dibekali oleh Allah sejak lahir itu dua kecenderungan, takwa dan fujur ya. Di As-Sams ayat 7 dan 8. Jadi dua kecenderungan ini nggak akan pernah bisa hilang dari dalam diri kita. Sampai kapan? Ya sampai sakratul maut. Jadi sampai sakratul maut, maka kecenderungan kufur itu tetap ada dalam diri kita. Kecenderungan maksiat itu tetap ada dalam diri kita. Sebaliknya orang-orang yang kufur, orang yang kafir, kecenderungan iman itu ada dalam dirinya. Sehingga kita masih punya peluang saja untuk membimbing orang kafir itu untuk beriman. Sangat mungkin orang sekafir apapun bisa suatu saat bisa menjadi orang mukmin. Dan sebaliknya sangat mungkin orang mukmin sesoleh apapun tiba-tiba bisa berubah menjadi orang-orang yang kufur, murtad. Semua bisa terjadi. Nah sekarang bagaimana kalau saya ibaratkan begini, si jiwa kita itu kalau kita ibaratkan sebuah lingkaran gitu ya, separohnya itu punya kecenderungan pada takwa, separohnya lagi punya kecenderungan pada fujur, pada kufur, maksiat dan sebagainya. Nah ini kecenderungan ini betul-betul 50-50 diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang misalnya diciptakan oleh Allah kecenderungan takwanya lebih daripada kecenderungan fujur atau sebaliknya. Masing-masing kita dilahirkan oleh Allah ke alam dunia ini dengan kecenderungan yang sama, 50-50. Jadi kita disuruh berjuang. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha, kan di ayat 9-10 itu. Sungguh beruntunglah orang yang berhasil mengembangkan kecenderungan takwanya, menekan kecenderungan fujurnya untuk tidak muncul. Sebaliknya celakalah orang yang kemudian mengembangkan kecenderungan fujurnya dan tidak muncul kecenderungan takwanya. Caranya bagaimana? Ya supaya kita hidupkan ini. Salah satunya dengan kita saling mengingatkan seperti ini. Supaya kecenderungan takwa kita itu tetap terjaga gitu. Jangan sampai terlalaikan lalu tidur ini yang muncul gitu. Nah itu satu. Yang kedua, dengan tidak membiarkan kita melakukan perbuatan maksiat sekecil apapun. Karena ketika maksiat itu dilakukan oleh seseorang, maka di kecenderungan takwa yang tadi sebelah itu sudah ada nuktah hitam, ada titik hitam. Ketika maksiat itu kembali dilakukan, nah nuktahnya nambah lagi. Begitu sering, nuktah itu akan terus, akhirnya jadi hitam. Jadi hitam sama sekali itu, si kecenderungan takwa itu. Setelah dia hitam pekat seperti itu, maka itu yang disebut di dalam Al-Quran dengan rona. Dia bisa dibaca di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim. Rona itu ketika si hati yang cenderung tadi takwa ini sudah gelap, Pak. Akibat setiap maksiat itu membuat titik hitam di hati itu. Nah dia gelap. Nah kalau sudah gelap seperti itu, susah sekali untuk maksud sinar hidayah. Ya itu ya. Makanya kenapa Allah memerintahkan pada kita, di antaranya di Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Jadi kalau kita tergelincir dalam perbuatan dosa, sudah ada nuktah hitam. Bersegera taubat, Pak. Kalau kita taubat dan taubat kita diterima, maka Allah akan hapus itu. Si titik itu hapus. Karena sifat Allah itu salah satunya adalah afun. Allahumma innaka afuwun karim. Afun itu menghapus sesuatu sampai tidak meninggalkan bekas. Segera kita bertaubat, hapus. Jangan dibiarkan terus itu. Karena dia akan menjadi nuktah-nuktah hitam terus maksiatnya, sehingga dia akan jadi rona itu tadi. Nah kalau sudah seperti itu dia akan dikuasai oleh si fujur, karena ini udah susah lagi muncul. Nah ini peringatan juga kita ya sebagai orang tua itu ya. Jangan biarkan anak kita melalaikan apa yang menjadi kewajibannya. Ya nanti juga kalau ini sadar sendiri, enggak Pak.
Ya, begitu dia berbuat sesuatu yang salah, dia sudah jadi nukta hitam. Banyak orang tua yang kemudian menyesal gitu, karena tidak mengingatkan anaknya. Setelah anak itu sudah dewasa, sudah susah sekali dirubah. Nah itu sudah rona, Pak, itu. Jadi jangan kita biarkan kesalahan itu terjadi berulang-ulang tanpa kita berusaha untuk. Nah yang bisa merusak si hawa nafsu takwa ini, ketika kita munculkan hawa nafsu fujur, maka hukum-hukum positif itu merusak betul. Gitu ya. Ketika kita menjalankan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, itu pasti akan merusak. Satu contoh misalnya, Allah mengharamkan kita untuk berzina, bahkan mendekati zinahnya saja sudah haram, apalagi berzinahnya. Sementara di hukum positif, kan zina gak ada masalah Pak, kalau dilakukan sudah masing-masing dewasa dan senang sama senang. Nah itu kan merusak kan. Allah memerintahkan kita untuk tidak berzina itu dimulai dari menjaga, jangan mendekati, wala taqrabuz zina. Itu ya. Hadis 32. Jangan dekati zina. Boro-boro berzinahnya, mendekatinya saja sudah diharamkan. Kenapa? Karena kalau sudah mendekati, dekat kepada melaksanakannya. Mendekatinya saja sudah dosa. Ini berzinahnya saja tidak ada masalah secara hukum. Selama itu dilakukan dengan saling mencintai gitu ya, dan dilakukan oleh orang-orang yang sudah akil balik gitu ya, bukan anak kecil gitu. Ya susah, ini jadi rusak kan gitu. Ya. Jadi Allah itu ketika melarang kita sesuatu itu mendidik kita untuk tidak melakukan. Caranya adalah, makanya bahasanya selalu jangan dekati, jauhi. Sejak pertama Adam dan Hawa itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan wala taqraba hazihi sajarah. Bukan wala taqula. Jangan kamu makan buah dari pohon ini. Tidak, jangan dekati pohon. Kesalahan Adam itu mendekati pohonnya. Kesalahan Adam dan Hawa itu. Padahal sudah Allah ingatkan, jangan dekati pohonnya. Kenapa? Kalau sudah mendekati pohonnya, dekat untuk memakan buahnya. Yang dilarang oleh Allah sebenarnya makan buahnya. Tapi Allah mendidik supaya jangan tidak makan itu, jangan mendekati pohonnya. Jadi, andai kata Allah menyatakan, jangan kamu berdua makan buah pohon itu, maka Adam dan Hawa akan duduk di bawah pohon itu. Lalu Siti Hawa bertanya, kan, gak ada masalah kita duduk-duduk ini. Tadi cek Allah kumaha. Ya jangan makan buahnya. Ya kita gak akan makan, cuma duduk-duduk aja. Ya sudahlah. Ya sudah duduk kan ingin ngelihat buahnya seperti apa kan itu. Tidak naon ya kan orang ningali buahnya. Tidak naon Siti Hawa, ada penting ulah di dahar. Ya, hanya dilihat, ayo tuh lihat. Begitu lihat kan ingin megang itu. Itu memang buah teh halus kulitnya atau kasar. Tidak naon itu dicepang-cepang kan. Tidak naon, yang penting ulah di dahar. Setelah dicepang-cepang mungkin ingin dicium wanginya seperti apa gitu. Tidak naon gitu kan. Tidak naon Siti Hawa, yang penting ulah di dahar. Akhirnya dicium. Nah setelah dicium melawak. Udah sampai dekat itu, siapa yang nahan untuk tidak makan itu? Ya kan itu. Ya sama aja tadi juga. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Nah, kalau sudah berduduk berdua-duaan itu kan, tidak naon kan ya, duduk dua, tidak naon. Kalau larangannya jangan berzina ya, tidak naon, penting ulah berzina. Biar aku duduk berduaan terus tepal pelong-pelong gitu. Silih perem gitu. Tidak naon itu orang silih perokan. Tidak naon. Yang penting mah ulah zina. Agak pelong-pelong mungkin aku silih cepeng dengan wayang gitu kan. Akhirnya tidak naon kan. Tidak naon. Setelah cepeng sudah teruskan lagi lah itulah saya. Nah itu supaya jangan dibelewak gitu. Supaya jangan dibelewak gitu. Ya jangan dekati dari awalnya. Maka Al-Maidah 90
soal minum khamar dan judi, jauhi. Jadi bahasanya begitu, bukan diharamkan. Pertama untuk mendidik manusia agar hawa nafsu itu bisa terkendali. Yang kedua sebenarnya untuk memperluas wilayah hukum. Sebab kalau seandainya diharamkan kamu berzina, yang berdosa siapa? Yang berzina. Lalu si mucikari, ya itu. Udah kata si mucikari, saya mah tidak pernah berzina. Saya mah cuma menyediakan sarana untuk kalau ada orang berzina, hesen dengan tempat, kok saya disediakan tadi dia. Nanti sudah ada tempat, tidak ada pasangan, kok saya disiapkan. Saya mah nauzubillah, tarajina, saya mah amit-amit gitu. Celaka itu. Bahkan mungkin si mucikari itu dosanya lebih besar daripada yang berzina. Yang berzina mungkin cuma semalam, itu cuma sekali. Si mucikari sudah menyediakan tempat untuk menyediakan sarana untuk berzinanya sekian banyak orang. Nah itu untuk perluasan wilayah hukum itu ya. Maka jangan dekati zina, kena semua. Kena semua. Dulu ketika yang di Bandung itu Saritem. Ketika Saritem itu ditutup, saya pernah 3 kali ke Saritem itu. Ceramah Pak, ceramah itu. Ada saksinya Pak itu. Sama itu. Pernah juga yang di stasiun Pak. Dulu yang di stasiun itu. Itu ketua RW-nya itu dulu anaknya Pak Hadori itu siapa? Pak Asep. Pak Asep ketua RW-nya. Pak Kiai, saya diangkat jadi ketua RW di sini. Ini karena dia hukum. Gimana tanggung jawab saya di hadapan Allah? Ya, kita berusaha. Bagus kamu jadi ketua RW, mikirin ini. Tolonglah mungkin Bapak dekat dengan orang PLN, kasih lampu lah katanya. Karena jalan itu gelap gitu ya. Ini yang berdekatan dengan Sate Hadori Pak. Dulu itu, dulu banyak sekali itu. Pasang lampu gitu. Kita minta PLN, anggar Pak. Repoe kecang, aman tetap aja gitu. Sudah kita buat ceramah. Siap, saya bilang. Yang gini yang harusnya diceramah itu. Kalau saya ceramah di sini kan di hadapan orang-orang saleh. Yang sebenarnya nggak perlu ceramah lagi mungkin ya. Yang perlu itu kan Pak. Siap, saya bilang. Di mana rencananya? Ya kita buat saja katanya di depan stasiun. Ini bukan yang ini Pak, bukan yang di Kebon Kawung ya. Yang belakangnya ini. Ya, yang Pak Asep, Sate itu. Mau dibuatlah di sana. Jam berapa saya bilang? Pada Isya kumaha baca. Pada Isya mah lagi ini sudah lagi lagi usaha lagi jalan itu. Oh iya ya saya bilang. Udah kalau gitu pagi-pagi lah saya bilang. Pagi-pagi macam harudang. Pada bangun itu kan pagi-pagi. Aduh, kumaha tuh saya. Guys pada asar saya bilang. Saya menghindari panas saja Pak. Pada asar saya bilang. Pada asar ke mandi, dandan, persiapan kan untuk malam. Jadi istirahat tuh saja. Ya paling pada zuhur lah. Wah panasnya ayo lah. Udah pada zuhur Pak di weekend. Alhamdulillah penuh Pak. Dari ibu-ibu majelis taklim di mana itu yang daratan itu dari ceramahnya. Mereka nggak ada satupun. Ada satu keluar kali gitu masuk lagi. Susah Pak. Jadi kelihatannya memang harus satu-satu lah gitu ya didakwahinya. Nggak bisa dengan diundang itu nggak akan datang Pak. Baru-baru nuk itu Pak. Untuk itu dia diundang ceramah Mahararese begitu. Apalagi yang gitu kan. Makanya jemaah kita kan iya kayaknya kan itu kan itu. Ya, susah kan apalagi yang gitu. Jadi saya pikir udahlah harusnya ini satu orang kita datangi, kita ajak ngobrol gitu. Dan itu yang tidak pernah bisa saya lakukan. Bisi fitnah,
seorang itu. Terus ada yang lihat lu latihan editingnya. Nah, jadi ketika si Saritem ini akhirnya berhasil kita tutup, yang di Dewi Sartika waktu itu minta ke wali kota, tolong kami diberi kesempatan 6 bulan. Jangan ditutup dulu lah, waktu itu wali kotanya Pak Dada. Lalu Pak Dada minta saran kepada saya, gimana nih? Ini minta waktu 6 bulan. Oh, silakan Pak, sudah. Kalau Bapak siap sih. Berarti ketika Bapak menyatakan, bolehlah 6 bulan kalian operasi gitu ya. Untuk memberikan modal, naon alasannya lah gitu ya. Berarti Bapak nanti harus bertanggung jawab di semua orang yang berzina selama 6 bulan itu. Waduh. Iya, Bapak harus bertanggung jawab. Sok izin ke. Akhirnya langsung dia tolak gitu. Tolak itu pada ada itu. Malah itu. Jangan dikira berat pemimpin itu, Pak. Saya membayangkan sekarang si peminum kamar saya. Kalau nanti di akhirat dia akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri sebagai peminum. Kamu sudah berdosa kata Allah, melanggar aturan saya, meminum kamar itu, mabok. Ya, itu kan nanti kita di pengadilan, Pak, yang berhisab itu. Masing-masing dia akan mencoba mencari ilah gitu ya untuk meringankan dosa dia. Ya udah, saya terima. Tapi andai kata yang misalnya, waktu itu tidak ada toko yang menjual, saya juga tidak akan minum. Mereka minum now. Bayang itu pemilik toko itu akan diseret oleh malaikat ke pengadilan itu. Kenapa kamu menjual khamar? Sehingga banyak orang yang beli. Ya sudah, mau gimana lagi dia? Andai kata waktu itu tidak ada pabrik yang membuat khamar itu, saya juga gak akan menjual. Oh, itu si pemilik pabrik itu diseret oleh malaikat. Kenapa kamu bikin pabrik? Ya sudahlah, itu resiko saya siap, Allah menanggung semua itu. Tapi andai kata harita tidak ada tanda tangan si Eta, tidak mungkin saya mendirikan pabrik. Kabayang si tanda tangan si Eta itu, dia harus mempertanggungjawabkan berapa tahun pabrik itu berdiri, berapa ribu atau ratus ribu botol atau mungkin jutaan botol yang diproduksi, berapa juta manusia yang kemudian karena tanda tangan dia harus bertanggungjawabkan semua itu. Nah itu kenapa Allah pergunakan istilah jauhi untuk memperluas wilayah hukum, sehingga dalam hadis dijelaskan urusan khamar itu ada 10 orang yang akan terseret di akhirat nanti. Yang minum, yang menjual, yang memberi hadiah, yang menerima hadiah, yang menjadi perantara, semua kena itu. Semua kena. Padahal yang tanda tangan itu mungkin tidak pernah minum, tapi dia harus mempertanggungjawabkan sekian juta manusia yang tersesat gara-gara tanda tangannya itu. Yang terakhir, ya ini untuk mengendalikan hawa nafsu itu, kita harus sering bermuhasabah, Pak. Ya, ini ada dialog antara Rasulullah dengan seorang pemuda bernama Huzaifah. Apa yang kamu lakukan, Huzaifah, untuk menjaga keimananmu? Di antaranya Huzaifah mengatakan, setiap kali saya ingin melakukan sesuatu, saya tanya dulu diri saya, apakah yang saya akan lakukan akan mengantarkan saya ke dalam surga atau akan menjebloskan saya ke dalam neraka? Jadi sebelumnya saya bayangkan dulu surga dan neraka itu seperti apa. Lalu saya tanya, ini saya mau melakukan ini akan membawa saya ke surga atau ke neraka? Ketika saya yakin ini akan membawa saya ke surga, baru saya lakukan. Ketika ini saya yakin ini bisa membawa saya ke neraka, maka segera istighfar dan meninggalkan rencana untuk melakukan sesuatu. Maka Rasulullah pun memeluk Huzaifah dan mengatakan, pegang terus prinsipmu itu, Huzaifah, kamu akan selamat dunia akhirat. Jadi itu mungkin cara kita mengatasi hawa nafsu kita. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini kita bisa mengendalikan si hawa nafsu itu, agar hawa nafsu yang
kita lakukan itu, kita penuhi keinginan hawa nafsu itu adalah hawa nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi pemenang dalam perjuangan pengendalian hawa nafsu ini, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan kita adalah pemilik nafsul mutmainnah yang mudah-mudahan saat ajal nanti Allah akan menyeru kita dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hawa nafsu yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kalau nanti saat ajal kita diseru oleh Allah dengan seruan seperti itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pemilik nafsul mutmainnah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bahasan berikutnya yang bisa merusak keikhlasan itu, riya, sum'ah, ujub. Nah, kita akan bahas itu. Mudah-mudahan dengan bahasan-bahasan ini akan tercapai juga keikhlasan kita, sehingga ibadah-ibadah kita dan hidup kita tidak menjadi sia-sia di mata Allah SWT. Sekian, mungkin kalau ada mau dilanjutkan pertanyaan, kalau ada, sangat. Alhamdulillah, untuk sesi tanya jawab mungkin satu pertanyaan saja apabila ada. Silakan. Ya, saya memilih dulu yang lain. Apabila ada, kita berikan kesempatan bagi jamaah yang tidak pernah berjalan bertanya. Apakah ada? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Mohon izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya cukup menarik Ustaz tentang hawa nafsu ya. Kalau saya pikir-pikir Ustaz, soal hawa nafsu ini kan kita selalu bergelut di satu hawa nafsu di urusan harta, dua hawa nafsu di urusan tahta jabatan kedudukan, dan ketiga hawa nafsu di bidang wanita. Nah, di tengah masyarakat yang semakin hedonis, itu bagaimana Ustaz kita cara mengalami tiga hawa nafsu itu? Misalnya hawa nafsu di bidang wanita. Sekarang kan banyak praktek perkawinan tidak normal, bahkan LGBT. Di bidang hawa nafsu, di bidang tahta, orang bisa sikut kanan, sikut kiri, jika atas, jika bawah. Kemudian di harta, tahta, wanita di harta, orang sudah tidak kenal mana harta halal, mana harta yang riba, semuanya itu. Nah, itu bagaimana kita bisa mengikuti itu di tengah masyarakat yang hedonis, supaya kita bisa jadi pemenang dalam mengendalikan hawa nafsu. Maka saya jadi mohon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutannya tadi urutannya mungkin kalau kita lihat di Ali Imran 14 tuh, malah urutannya itu wanita dulu, Pak. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, baru harta, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwati wal an'am wal harth. Ya, tapi enggak, Pak, masalah itu hanya urutan saja, Pak. Artinya Allah ingin mengatakan bahwa untuk laki-laki itu akhirnya wanita itu yang hawa nafsu yang susah dikendalikan. Gitu. Dia untuk laki-laki itu dia lebih mampu mengendalikan untuk hawa nafsu mencapai harta dan jabatan ketimbang wanita. Pada akhirnya ketika harta sudah banyak, jabatan sudah tinggi, jatuhnya di wanita lagi kan itu. Itu memang Allah sudah Maha tahu karena Allah yang menciptakan kita. Kuncinya tetap, Pak, menurut saya itu adalah keimanan. Itu kunci utama. Karena itu pantaslah kalau Allah membimbing Rasulullah SAW itu 23 tahun Masa Risalah itu 13 tahun itu hanya menanamkan keimanannya.
Karena keimanan inilah nanti yang mampu menahan, mengendalikan hawa nafsu. Keimanan inilah yang nanti mampu mendorong orang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, gitu. Meninggalkan apa yang dilarangnya. Makanya ketika manusia itu sudah beriman, baru perintah itu datang. Ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena tadi keimanan itu standar paling mendasarnya itu adalah dia harus bisa mencintai Allah dan Rasul, mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Yang di At-Taubah 24 diurai, mencintai kedua orang tua, anak, keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal, ya seperti yang tadi disebutkan, wanita, harta, wanita dan tahta. Nah itu dia harus bisa, yang bisa membuat si keimanan itu hanya mencintai Allah dan Rasulnya, mengalahkan cinta dia kepada semua itu. Dalam pengertian, dia tidak akan pernah mencintai, mengejar semua kecenderungan itu kalau itu tidak dicintai oleh Allah. Maka itu tadi yang saya katakan, seorang yang sudah beriman, dia hanya akan mencintai Allah dan mencintai yang dicintai oleh Allah, membenci semua yang dibenci oleh Allah. Jadi sehingga kata Rasul tadi, tidak akan mungkin seorang pernah berzina kalau dia berzina dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang mencuri kalau dia mencuri dalam keadaan beriman. Tidak mungkin kata Rasulullah seorang peminum khamar kalau dia meminumnya dalam keadaan beriman. Ini 3 contoh yang diberikan oleh Rasul. Artinya tidak mungkin seorang mukmin itu melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi keimanan akan mendorong dia hanya untuk memenuhi hawa nafsunya yang halal, yang diridhai oleh Allah SWT. Itu hawa nafsu, keimanan. Yang kedua, memang setelah dia beriman, dia beribadah. Ibadah itu juga akan mendidik dia. Sehingga sholat itu mampu mencegah seseorang, kata Allah, dari perbuatan yang keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi yang kedua yang bisa membuat seorang itu tidak terjerumus dalam mengejar hawa nafsu yang tidak diridhai Allah itu, yaitu dengan dia taat beribadah kepada Allah SWT. Ibadah saum jelas itu. Jangankan memakan harta orang lain yang haram. Loh, harta milik saya sendiri pun saya bisa tahan untuk tidak saya nikmati. Paling tidak mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangankan wanita atau istri orang lain. Loh, istri saya sendiri bisa saya tahan untuk tidak saya dekati gitu. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah itu, maka kalau dia sudah mampu dengan saum itu, saum dari yang halal, masa 11 bulan kemudian dia tidak mampu saum dari yang haram. Jadi semua ibadah juga mendidik ke arah pengendalian hawa nafsu. Nah yang ketiga, masalahnya sekarang bagaimana kalau iman belum terbentuk, ibadah belum dilaksanakan. Maka di sini Islam menyodorkan hukum. Jadi hukum itu untuk mereka yang belum beriman atau tipis imannya atau belum taat beribadah. Maka untuk supaya mereka tidak melanggar aturan Allah itu dengan hukuman yang berat. Nah kalau sekarang iman sudah gak ada, ibadah itu hukum begini, ya susah kita mau berharap. Paling tidak orang yang belum tertanam imannya itu takut dengan hukum. Takut dengan hukum. Kalau orang yang sudah kuat imannya, nggak perlu hukumnya. Jadi kalau sekarang banyak orang ketika kita katakan ini kapan kita mau melaksanakan hukum Allah, itu syariat Allah, untuk apa Allah membuat aturan kalau bukan untuk dilaksanakan? Nah itu kan seperti itu. Jawabannya, wah hukum Allah itu enggak bisa lagi kita laksanakan, tidak relevan dengan zaman, kejam, bertentangan dengan hak asasi manusia dan semuanya. Masa sih pencuri potong tangan? Masa orang berzina saja dipertontonkan, didera 100 kali di hadapan orang sebanyak-banyaknya. Itu bayangan yang keliru kan Pak. Nah ketika hukum Allah itu dilaksanakan,
boleh jadi nggak ada yang dipotong tangannya. Kalau hukum Allah dilaksanakan, boleh jadi nggak akan ada lagi orang berzina. Saya yakin itu begitu hukum dilaksanakan, tutup semua itu tempat-tempat, maaf, tempat pelacuran itu. Nggak akan ada orang berani lagi. Paling tidak, walaupun dia tidak beriman, berpikir 1000 kali kalau dia harus dilempar batu atau didera 100 kali di depan umum, ya, dipertontonkan pada orang lain. Jadi Allah membuat aturan yang begitu berat itu untuk orang-orang yang tipis imannya. Sehingga ketika saya diskusi masalah ini, saya pernah mengatakan, coba kalau koruptor itu potong tangan, nggak akan ada lagi koruptor yang senyum-senyum pakai jaket oranye itu. Nggak akan ada lagi orang berani korupsi kan Pak. Ini 3.000 triliun, 30.000 triliun, cuma 14 tahun Pak. Nanti potong masa tahanan, potong itu dan segitu tahun. Siapa yang nggak nekat untuk korupsi Pak? 30 triliun cuma sekian. Jadi hukum itu ya untuk mereka. Sehingga saya katakan, andai kata ini, andai kata, jangankan hanya didera, misalnya dirajam sampai mati pezina itu, atau misalnya dipotong tangan, andai kata kita membuat hukum gitu. Bagaimana kalau koruptor itu kita hukum picis? Pernah dengar hukum picis? Hukum seetik-seetik gitu. Jadi misalnya hari pertama potong jari kelingking gitu, tangan. Nanti hari kedua jari manis, hari ketiga terus itu kan, jadi 10 hari habis itu jari tangan itu. Hari ke-11 jari kaki satu-satu gitu. Sampai hari ke-20 habislah jari kaki itu. Baru kemudian hari ke-21 cokel mata kanan gitu, pakai obeng gitu. Nanti hari ke-22 cokel mata kiri. Nanti hari ke-24 telinga kanan gunting gitu. 25 telinga kiri. Setuju saya. Silakan aja lah buat aturan hukum itu. Kenapa? Ya, nggak takut, saya memang nggak ada rencana korupsi. Saya mau hukum seberat apapun saya siap. Kenapa? Nggak takut saya memang nggak ada rencana untuk korupsi. Bagaimana kalau orang yang zina itu dipertontonkan, ditelanjangi dulu, terus dibawa keliling-keliling, dipermalukan? Mangalah, sok kumahalah. Memang saya nggak ada rencana. Jadi orang yang menentang aturan Allah itu orang yang punya niat memang melanggar atau pelanggar itu. Kalau orang memang tidak ada niat mau melanggar, ngapain harus takut dengan hukum? Jadi hukum Allah itu memang Allah Maha tahu. Tidak ada yang bisa menahan orang berbuat maksiat kalau dia belum beriman dan belum taat beribadah, kecuali hukum yang berat. Hanya hukum yang dia takuti, harus ditakuti. Dan itu sudah terjadi kan. Saya pernah baca Pak, hasil statistik kejahatan pencurian di Saudi Arabia yang dilaksanakan hukum Islam. Saudi Arabia kan melaksanakan hukum Islam. Saya baca, saya lupa tahunnya waktu itu. Tapi yang jelas 5 tahun. Dalam 5 tahun itu pencurian yang dilakukan oleh warga negara Saudi, kalau dari pendatang mungkin banyak itu di musim haji, karena mereka belum menyadari hukum di sana. Yang dilakukan oleh warga negara Saudi selama 5 tahun hanya terjadi 4 kasus. 4 kasus pencurian dalam 5 tahun. Di kita jangan-jangan itu dalam 5 menit, Pak. Gak ada yang mereka takutkan. Gak ada hukum. Bayangkan kalau sudah ini hilang, Pak. Mau apa dia? Potong sudah lepas saja. Gak ada penjara lagi kalau sudah dipotong itu dalam Islam. Bagi dia dunia ini penjara. Selama-lamanya kan. Kemana dia pergi orang sudah tahu kalau dia mantan pencuri. Kalau dia seorang pemuda mau melamar pemudi, maka calon mertuanya akan mengatakan, mantan pencuri kan. Ternyata kemana? Sekarang mau lamar pekerjaan di perusahaan, pihak perusahaan akan mengatakan, Anda mantan pencuri kan. Kunaon, Areta kemana?
Hidupnya sudah berjalan. Berpikir 1000 kali orang untuk melakukan itu, berani berbuat itu. Nah sekarang para koruptor masih bisa kampanye lagi. Yang sudah bebas dari penjara, kampanye lagi untuk jadi anggota DPR dan sebagainya. Cobalah dia nggak ada. Kamu lagi gituan itu. Pilih saya. Ini udah nggak ada. Anda kan mantan koruptor itu. Nah jadi bagaimana cara itu? Al-Quran mengatakan keimanan itu asas pertamanya. Ibadah itu yang bisa menyelamatkan orang dari melakukan hawa nafsu yang Allah sangat tidak ridhoi. Yang ketiga hukum. Nah kalau iman sudah nggak terbentuk, ibadah tidak terlaksana, hukum begitu ringannya, ya sudah seperti yang kita saksikan sekarang ini, nggak ada lagi orang takut untuk berbuat maksiat. Apa yang mau ditakutkan? Penuhlah sesak itu, suka miskin oleh para koruptor. Ya, saya kira itu. Saya kira mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan bahasan tentang riya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.